Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera dan salam patunggilan. Pada hari Minggu ini, kita bersama masih akan menjalani ibadah Minggu dalam rangka ibadah Minggu Pentakosta di rumah kita masing-masing dan bersama dengan keluarga kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang hingga hari ini masih membawa korban. Untuk itu, marilah ibadah pada Minggu Pentakosta ini kita lakukan dengan penuh sukacita dan syukur bersama dengan keluarga kita. Bersama kita berdoa, semoga COVID-19 dapat segera berlalu bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sweknyo THD. Untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Pada hari ini dalam kalender gereja disebut hari Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan. Marilah kita awali ibadah kita dengan kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita ialah dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, atas perkenan-Mu kami membangun persekutuan ibadat di keluarga kami masing-masing pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kesempatan terindah bagi kami disediakan agar kami membangun persekutuan ibadat di dalam keluarga sebagai dasar dari seluruh kegiatan kami, keikutsertaan kami, dan kesediaan kami memenuhi panggilan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada hari perhentian penuh berkah hari ini, pada hari Pentakosta, kami diperkenankan oleh Tuhan untuk merayakan kebersamaan kami, keragaman kami, dan keterpanggilan kami oleh Sang Roh Kudus, supaya kami sekalian ikut serta dalam gerak bersaksi, memberitakan kabar baik kepada siapapun dalam berbagai ungkapan. Berkahilah kami sampai dengan selesai ibadah kami ini,
Biarlah yang terjadi hanyalah kehendak-Mu, panggilan-Mu, dan pemberlakuan dari rencana Tuhan bagi kami sekalian. Dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara, kita bernyanyi dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 17, bait yang kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita menyiapkan hati kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari istimewa saat ini, hari Pentakosta hari ini, Tuhan hadir untuk merengkuh kehidupan kami semua, bahkan memberi kemungkinan, kemampuan, kesempatan kepada kami untuk ikut serta bersemangat merengkuh setiap hati, setiap orang, setiap pihak, siapapun, agar setiap orang dari berbagai-bagai situasi kehidupan dimungkinkan untuk berhimpun dalam damai sejahtera Allah, memberlakukan tatanan kerajaan Allah yang sempurna, makin hari makin sempurna oleh anugerah pengampunan, kasih, penyertaan dari Allah Sang Juru Selamat. Terima kasih, berkahilah kami dan mampukanlah kami untuk mendengar panggilan-Mu, sapaan-Mu, firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup yang kekal, kami memohon terang. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini adalah Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka
dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, hari Pentakosta hari ini. Yang paling khas dari Pentakosta adalah perihal kepengutusan, atau istilah kita disebut duta. Sebagaimana Yesus Kristus menjadi duta Allah Sang Bapa, demikianlah pengutusan itu diteruskan kepada para murid. Saudara, mungkin di antara kita sudah pernah berpengalaman berurusan dengan kedutaan negeri lain. Biasanya yang paling segera urusan itu berlangsung, kita akan ketemu ke kedutaan pada waktu seseorang sedang mengurus visa atau izin tinggal di negeri orang. Tinggal sebagai apa? Macam-macam. Tinggal sebagai turis beberapa waktu, tinggal sebagai utusan kebudayaan beberapa waktu, tinggal sebagai mahasiswa, atau tinggal sebagai orang yang bekerja di negeri orang. Nah, sebelum sampai ke negeri orang itu, kita harus berurusan dengan pemilik negeri orang itu. Nah, pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah ya duta besar. Dan kantornya adalah kedutaan. Kalau seseorang akan pergi ke Inggris, karena dia orang Indonesia, maka harus datang ke kedutaan Inggris untuk mendapatkan izin rekomendasi, dan wujudnya adalah visa. Apakah setiap orang yang datang di situ pasti diberi? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung pada rencana, niat, dan latar belakang yang baik dari orang yang hendak bertamu, berkunjung, atau tinggal ke negeri orang itu. Kalau panjenengan orang baik, berencana baik-baik, maka diberi izin itu. Walaupun dia bukan Pak Presiden, enggak mungkin lah. Walaupun dia bukan Perdana Menteri negeri yang akan kita tuju, tapi di kedutaan itu punya hampir semua kewenangan untuk mengiyakan atau menolak permohonan seseorang untuk tinggal walaupun sementara saja. Nah, saudara-saudara, mengenai duta itu sebegitu pentingnya. Bahkan boleh disebut sebagai orang yang mewakili
representatif negeri yang mengutusnya sebagai duta besar di negeri orang. Nah, para murid pada hari Pentakosta naik tingkat, naik status. Yang semula adalah murid, dalam banyak hal dia ikut serta. Kali ini mereka menjadi utusan Injil, menjadi duta. Dengan kata lain, pada diri seorang duta itu sudah dikuasai sejumlah hal, pengetahuan, pemahaman, liku-liku tentang negeri yang diwakilinya, tentang berita yang hendak disampaikan, tentang keputusan yang hendak diputuskan bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, memang pengutus dari duta itu adalah Yesus Kristus. Pada dirinya sendiri sudah clear, sudah rampung. Semua tugas sudah diselesaikan. Sudah paripurna, sempurna. Bahkan hanya seorang diri. Tentu bersama Bapaknya yang terus-menerus menopang dia. Nah, kali ini para murid yang semula hanyalah mengikutinya, mencermatinya kemanapun, apapun yang disampaikan, diajarkan oleh Yesus Kristus, kali ini mereka sedang dikukuhkan sebagai utusan, sebagai duta. Pengukuhannya ialah dengan dianugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Dengan begitu, saudara-saudara, maka dimungkinkan kewenangan untuk menentukan, memutuskan, memberikan sesuatu yang baik, izin, rekomendasi kepada orang lain untuk ikut bersama, untuk bergabung bersama dengan mereka, itu dinyatakan sah, dinyatakan otoritatif, karena dia dikukuhkan oleh Tuhan dengan dihembusi Roh Kudus. Begitu versi Injil Yohanes. Tapi mungkin pertanyaannya begini. Sebenarnya sebagai duta itu persisnya apa? Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena pernah ada sepenggal sejarah bahwa orang merasa diberi tugas sebagai duta Injil Yesus Kristus, tetapi yang dibawa ke sana kemari adalah berita tentang Injil yang bersifat ingin menguasai orang lain.
Jadi semangat yang dibawa sebagai duta itu ialah semangat tinggi hati. Istilah lain, semangat superior. Sehingga akhirnya ada sejumlah akibat negatif. Bahwa seolah-olah orang mau ditaklukkan, orang dikalahkan, orang diserang, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kembali ke cerita kita di dalam Injil Yohanes tadi itu, bahwa mereka diberi mandat, dijadikan duta, punya sejumlah kewenangan istimewa, tapi sejauh itu dijalani, maka sebenarnya kepengutusan mereka, statusnya sebagai duta adalah duta damai. Duta damai. Itulah status persisnya bagi orang-orang yang diutus oleh Sang Kristus untuk pergi membawa kabar baik, kabar damai sejahtera bagi siapapun. Jadi tidak kurang dari itu. Mereka diangkat sebagai duta damai. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti berita bahwa pada tanggal 22 sampai 25 April 2019, artinya setahun silam, itu ada sejarah baru di negeri kita. Ialah dimulainya ide penyelenggaraan pertemuan para orang muda, kira-kira sampai 780 orang muda berasal dari 13 provinsi di Indonesia. Berhimpun untuk menyelenggarakan apa yang disebut sebagai pertemuan duta damai dunia maya. Yang menarik adalah pernyataan dari pimpinan forum itu. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majen TNI Henry Paruhuman Lubis. Nah, saudara, disebutnya begini. Kami sengaja memperluas duta damai dunia maya, bahkan ke kawasan Asia Tenggara, karena saat ini seluruh negara di dunia sedang menghadapi perubahan pola dan modus terorisme dari cara lama ke cara baru. Dan intinya, saudara, cara baru apakah yang sedang diperkenalkan dan diberi penegasan
dan makin diperluas ruang lingkupnya. Cara apakah? Ialah duta damai dunia maya. Ada bermacam-macam perihalnya, saudara. Yang pasti ialah salah satu di antaranya, upayakanlah apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang sedang kita tulis dan apa yang sedang kita beritakan, kita unggah ke dunia maya itu, pastikanlah itu sesuatu yang memang faktual. Dan terutama pada waktu mengungkapkannya, diungkapkan dengan kisah, pengungkapan, dan narasi yang positif. Katanya, pastikanlah bahwa apa yang sedang diberitakan adalah kabar baik. Adalah berita yang menggalang kita ke arah praktek kehidupan yang berdamai. Ini perlu saya sebut khusus, saudara-saudara, karena sejak tahun 2019 itu rupanya perguliran gagasan tentang duta damai lewat dunia maya itu benar-benar semakin berkembang. Yang semula hanyalah pemuda-pemudi orang Indonesia, kemudian diperkembangkan terus forum itu menjadi pertemuan pemuda-pemudi dari negara-negara Asia Tenggara. Ada Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos. Nah, saudara-saudara, ini adalah terjemahan versi yang baru dalam rangka menjadi duta damai dunia maya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya saudara-saudara, para duta damai itu semakin berkembang, semakin berlipat-lipat jumlahnya. Memang wujudnya tidak lalu di satu tempat seluruh orang ada di situ. Karena forumnya ialah, medianya ialah dunia maya. Tapi kita sadar betapa pentingnya. Kadang-kadang kita menerima berita, menerima info, entah grup atau yang pribadi, tentang apa saja. Tapi perspektifnya, niatnya, maksud dibalik semua itu diberitakan, dibagikan kepada orang lain. Apakah dalam rangka membuat keanekaragaman semakin kacau, satu dengan yang lain tidak jelas, kemudian saling menyerang, saling bercuriga, ataukah yang sebaliknya, berperan sebagai duta damai? Inilah tantangannya. Dan sudah dijawab oleh masyarakat dunia maya, terutama orang-orang muda yang terpanggil untuk itu. Tahun 2016 dibentuk, tahun 2019
sudah begitu banyak kawan. Baiklah Pak, kalau versi Bapak sendiri bagaimana? Sebagai salah seorang pendeta GKJW. Ya, begini saudara. GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan yang di dalamnya antara lain saya ada di situ, sudah sejak awal kakek moyang kita berkesadaran sangat khusus bahwa kami orang percaya itu mendapatkan penugasan sebagai duta damai sejak awal. Bahwa kakek moyang kita terpanggil secara khusus untuk menjadi pekabar Injil di berbagai tempat. Pertanyaannya adalah, apa rohnya? Apa semangatnya? Apa niatnya? Kalau seseorang warga gereja membawa Injil kemana-mana. Dan ini jawabnya, saudara. Kami pergi kemana-mana itu dalam rangka golek sedulur. Itu istilah dalam bahasa Jawa. Kalau diterjemahkan secara seadanya, mencari saudara-saudari kemanapun. Jadi tidak kurang dan tidak lebih dari semangat itu. Itulah sebabnya maka antara lain bagi kita sejak awal sangat sadar bahwa di Indonesia ini terdiri atas bermacam-macam suku, bangsa, bermacam-macam agama. Tapi mereka yang bukan Kristen itu adalah saudara-saudariku. Hanya karena sudah sekian lama kami tidak bertemu, sekian jarak cukup jauh, ada yang sampai menyeberang selat, menyeberang laut, maka tidak begitu mudah kami untuk pergi dan untuk pulang. Sehingga seolah-olah saudara kita sendiri yang berada di berbagai tempat itu, yang bertumbuh, yang berkembang dengan semua kebiasaan, kultur hidupnya itu, kebiasaannya itu, seolah-olah menjadi orang asing. Nah, untuk menjembatani rasa asing itulah, maka kami berkunjung, kami bertandang, kami ke tempat saudara-saudari kami itu. Lalu disebutnya sebagai dalam rangka golek sedulur. Apakah mengabarkan Injil Yesus Kristus bagi orang percaya adalah menaklukkan orang lain? Tidak. Sama sekali bukan itu. Karena bagaimana mungkin orang lain yang adalah sebenarnya sedulur kita itu, saudara kita itu,
lalu akan ditaklukkanlah, ditundukkan. Tidak. Nah, di sanalah saudara-saudara semangat warga gereja memberitakan Injil. Berperan dia sebagai duta Injil. Tapi sejauh-jauhnya duta Injil itu bergerak, sejauh-jauhnya duta Injil itu membawa kabar baik kemanapun, semangat dasarnya ialah golek sedulur, mencari saudaranya. Lah, Pak, berarti kalau begini ceritanya kurang lebih klop. Moga-moga. Jadi secara fisik kehadiran warga gereja ke tempat A, ke tempat B, itu semangatnya ialah semangat bersaudara-saudari. Secara fisik, hadirlah, tinggallah, sarapan bersamalah, makan malam bersamalah, tinggal di asrama bersamalah. Sedangkan pada era yang baru sekarang, saudara-saudara, walaupun mungkin perjumpaan secara fisik agak berkurang, tetapi justru bobot intensitas dari perjumpaan sebagai saudara-saudari itu dikembangkan dengan versi baru. Duta damai dunia maya. Begitu versi saudara-saudara kita dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme namanya di Indonesia. Ya, namanya begitu. Yang penting adalah spiritnya, semangatnya, rohnya. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka menggalang semuanya ini sebagai saudara-saudari, sebagai keluarga besar kita ini. Jadi bukan dalam rangka apa-apa yang lain. Memberi kesadaran kita bahwa kita adalah saudara-saudari. Mungkin saudara tua, mungkin saudara muda. Tidak apa-apa. Dan saudara-saudara, penghayatan seperti inilah yang memungkinkan kita untuk memasuki dunia yang baru. Dunia kepengutusan yang baru. Duta yang baru. Dengan semangat golek sedulur, mencari saudara-saudari, om, tante, pak de, bude, kakung, uti. Itulah spirit kita. Kalau ada sesuatu yang mungkin masih belum clear satu dengan yang lain, dilakukan clearance. Mungkin ada sesuatu yang kadang-kadang membuat korslet, jadi runut lagi. Marilah. Istilahnya, ono rembug dirembug. Kalau ada sesuatu yang ya katakanlah kurang begini, kurang begitu, marilah bagaimana yang terbaik. Nah, saudara, pada hari Pentakosta hari ini, marilah kita kembali lagi menegaskan kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah diangkat, dijelaskan, dikukuhkan. Peran kita lebih dari sekadar seorang murid, melainkan kita adalah seorang duta. Duta damai bagi siapapun. Nah, Pak, kalau begitu
ini damai sejahtera yang shalom itu. Lah iya. Lah itu kan shalom itu bahasanya orang Kristen. Ah iya. Yang lain lagi, lah monggo. Maka kalau pemimpin masyarakat lalu bertemu dengan warganya, lalu memberi sambutan dalam bahasa yang sangat khas, bahasa religi. Silakan. Karena sebenarnya kita semua sadar pada batas kesadaran kita, pada wilayah yang bahkan kita sendiri mungkin tidak sadar bahwa kita ini sedang menjadi duta damai dalam banyak sekali versi. Karena kita sesungguhnya hidup dalam damai itu, dalam era damai sejahtera itu. Dengan demikian, maka patut dinyatakan selamat kepada saudara-saudara bahwa kita mengamini peran fungsi sebagai duta damai dalam berbagai ungkapan kita. Selamat saudara-saudara menjalani peran kita sebagai duta damai yang diangkat, dikukuhkan oleh Tuhan sendiri pada hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, saat teduh untuk kita sejenak. Amin. Saudara, kita ungkapkan pengakuan iman kita sambil berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Hari ini perayaan hari jadi gereja. Tandanya adalah Pentakosta. Pada hari ke-50 setelah Paskah, orang percaya berhimpun, orang percaya disatukan. Bagaikan disatukan di dalam satu bahtera, satu tujuan, satu keluarga besar, menempuh perjalanan bersama dalam bahtera keselamatan yang sama.
Saudara, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ditegaskan bagi kami bahwa kami sungguh dilantik sebagai para duta damai. Kami bersyukur Tuhan berkenan atas kami, berkahilah kami dengan sejumlah piranti, sejumlah perangkat, kemampuan, kesanggupan, keterampilan, yang terutama ialah piranti untuk hidup damai pada diri kami sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, berkahilah kami dalam kehadiran kami dimanapun, di forum kebersamaan apapun, antara lain kebersamaan lintas kepentingan, lintas suku, lintas penganut agama, kepercayaan. Sungguh kami berbagai-bagai, berbeda-beda, karena berbagai sebab, karena berbagai latar belakang kehidupan kami dan sejarah kami. Juga karena Tuhan mempercayakan kepada kami masing-masing tugas untuk bersaudara-saudari, walaupun kami berbeda-beda. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap upaya untuk menegaskan bahwa kami adalah duta damai di berbagai level, di berbagai situasi. Tuhan berkahilah orang-orang muda yang dihimpun oleh BNPT. Berkahilah ya Tuhan, supaya melalui para pemimpin kami, dan juga melalui kesadaran serta visi yang diemban oleh orang-orang muda, menyadarkan diri, menyediakan diri, merelakan diri untuk menjadi duta damai dunia maya, agar kehidupan kami di Indonesia ini, di Asia Tenggara, di Asia, bahkan antar bangsa yang lebih luas, dimampukan bagi kami ya Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera. Setiap hal yang kami beritakan, kami beritahukan, yang kami bagikan kepada orang lain, kami dasari dengan niat bahwa kami sedang berbagi kabar baik untuk semua umat manusia. Berkahilah kami ya Tuhan, kelompok-kelompok pro damai,
kelompok-kelompok pro mengutuhkan kehidupan kembali, kelompok-kelompok yang mengupayakan dan berjuang sedemikian rupa agar kebersamaan kami di masyarakat didasari oleh semangat untuk mendamaikan batin kami, mendamaikan hubungan kami satu dengan yang lain. Berkahilah ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, di legislatif, di yudikatif, di eksekutif. Juga berkatilah presiden kami yang tercinta, supaya melalui orang yang dipilih oleh Tuhan bagi kami semua sampai dengan saat ini, sungguh-sungguh Tuhan sedang memberlakukan tatanan damai sejahtera bagi kehidupan kami secara politis, secara ekonomis, secara kultural, secara sosial. Berkahilah ya Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan ketabahan-Mu, dengan kesabaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa, orang-orang muda yang bergerak di berbagai bidang perdamaian, kiranya Tuhan menolong memberkahinya. Keluarga-keluarga, kiranya Tuhan juga dekatkan satu dengan yang lain, setiap hati di antara kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi para duta damai dalam setiap situasi dan segala situasi, segala kondisi. Berkahilah kami ya Tuhan, berkahilah kami. Yakinkanlah kepada kami bahwa Tuhan akan menyambut kami berbahagia setiap orang yang membawa damai, karena Dialah yang empunya bumi ini. Dialah bagian dari kerajaan Allah yang sedang digelar di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dalam rangkaian ini kami masih mengingat orang-orang yang sakit karena COVID-19. Ya Tuhan, situasi ini tidak selalu mudah bagi kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang berproses untuk dipulihkan kekuatannya, kesehatannya, untuk disembuhkan. Berkahilah ya Tuhan, berkahilah. Limpahkanlah kiranya roh kasih sukacita di antara kami, agar saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh dipulihkan dan pada saatnya boleh bersama-sama dengan kami merayakan kebersamaan kami yang semakin indah, bahu-membahu mengemban tugas sebagai duta damai bagi siapapun sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perjalanan kami ke depan kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkahi, baik kami dalam keluarga kecil, maupun kami dalam keluarga besar, begitupun dengan keluarga-keluarga kami di tempat lain yang jauh dari kami setiap hari. Kiranya Bapa juga mendekatkan kami dengan semangat damai itu. Terima kasih Bapa. Dengar apalah kiranya doa kami, yang semua ini kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
hati yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, baru saja kita mendengarkan kabar baik melalui firman. Untuk itu, mari pada kesempatan yang baik ini, kembali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya bagi kita dalam hidup ini. Terlebih di tengah-tengah kondisi seperti pada saat ini. Untuk itu, mari kita landasi pemberian ucapan syukur kita kali ini dengan membaca firman yang diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita kumpulkan persembahan kita pada saat ini sambil menyanyikan dari Kidung Jemaat 298. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah, syukur padamu. Baik Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bila pada saat ini Engkau masih mau menyertai kami dan juga memberikan berkat yang tiada berkesudahan bagi kami. Terlebih pada saat ini kondisi di lingkungan dan sekitar kami sedang tidak baik. Tapi Engkau baik kepada kami dan tidak meninggalkan kami. Untuk itu, izinkan kami pada saat ini memberikan persembahan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Sucikan dan layakkan persembahan kami ini yang masih jauh dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkati pula segala berkat yang dari-Mu yang masih ada pada kami hingga saat ini. Mampukan kami mengelola dan bertanggung jawab atas segala pemberian-Mu ini. Pun begitu juga dengan para pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar seluruh persembahan yang terkumpul dan ada ini bisa menjadi berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu dan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Khususnya
bagi lingkungan di sekitar kami, di sekitar warga kami, dan juga lingkungan di mana pelayanan-Mu berada. Ampuni kami atas segala kekurangan dan keterbatasan yang masih ada pada diri kami, dan jangan tinggalkan kami dalam kehidupan ini. Biarlah kasih, karunia, dan berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan bagi anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa, persembahan, dan permohonan ini. Amin. Saudara, kita sampai pada hampir penghujung ibadah kita hari ini. Marilah kita berdiri. Mari kita semua anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan dalam ibadah hari ini, menjalani kehidupan dengan tenang, diam di rumah, menjaga kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara, pulanglah dalam kehidupan ibadah keseharian kita. Jalanilah ibadah keseharian kita dengan penuh syukur, sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ikut dikau saja Tuhan, Kidung Jemaat 376 bait 1 kita nyanyikan bersama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Amin. Dan duduk, saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkahi kita semua. Selamat menjadi duta damai.